Baiklah, kita mulai dari sistem ya. Jika kita lihat dari sistem ya, baik receiver rekomendasi ataupun receiver non rekomendasi sama-sama menggunakan sistem. Oke, jumpa lagi dengan saya di Trik and Trik. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya sebelum kita mulai. Baiklah, kali ini saya akan membahas masalah receiver rekomendasi dan receiver non rekomendasi. Nah, apa saja persamaan dan perbedaan kedua receiver tersebut? Oke ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu receiver rekomendasi dan apa itu receiver non rekomendasi. Receiver rekomendasi adalah receiver yang dikeluarkan oleh provider TV berbayar tertentu dengan channel-channel premium tertentu pula. Sedangkan receiver non rekomendasi adalah receiver yang tidak dikeluarkan oleh provider manapun atau yang sering kita sebut dengan receiver umum. Nah, sampai di sini sudah dapat ya gambaran apa itu receiver rekomendasi dan apa itu receiver non rekomendasi. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja perbedaan dan persamaan antara kedua receiver tersebut? Baiklah, kita mulai dari sistem ya. Jika kita lihat dari sistem ya, baik receiver rekomendasi ataupun receiver non rekomendasi sama-sama menggunakan sistem hybrid. Artinya receiver tersebut bisa digunakan pada parabola C-band dan pada parabola Q-band. Nah, bagi kalian yang belum paham apa sih parabola C-band itu dan apa parabola Q-band, baiklah, akan saya jelaskan sekilas ya. Jadi parabola Q-band cirinya adalah parabolanya itu kecil ya. Jadi yang biasa kalian lihat yang kecil-kecil itu ya, itu parabola Q-band. Untuk parabola C-band biasanya parabolanya besar ya, atau biasanya parabola jaring. Jadi seperti itu ya cirinya ya. Nah, jadi kedua receiver ini bisa digunakan pada kedua parabola tersebut. Cuman saran saya untuk receiver non rekomendasi lebih baik digunakan untuk menembak satelit C-band ya. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Oke, kita lanjut. Tadi dilihat dari sistem ya. Sekarang dilihat dari kelengkapan channel. Untuk receiver rekomendasi biasanya ya, channel nasionalnya lengkap. Tentu lawannya receiver rekomendasi adalah channelnya tidak lengkap. Kemudian pada receiver rekomendasi itu gratis siaran FTV ya. Tapi FTV di sini yang saya maksud bukan film televisi ya atau sinetron ya. FTV di sini yang saya maksud adalah free to view. Artinya siaran itu adalah siaran premium ya, tetapi digratiskan. Kalian tidak perlu mengisi voucher untuk menyaksikan siaran tersebut. Nah, kebalikannya dari receiver non rekomendasi adalah tidak bisa menyaksikan siaran-siaran free to view ya, apalagi siaran premium. Tetapi untuk siaran nasional ya, walaupun tidak selengkap receiver rekomendasi ya, pada receiver rekomendasi jika kalian mengarahkan parabola kalian pada satelit Telkom 4 ya, kalian akan mendapatkan semua siaran nasional kecuali siaran dari MNC Group seperti RCTI, MNC TV, GTV, dan E-News. Tetapi siaran lainnya seperti Indosiar dan SCTV serta yang lain masih bisa dinikmati di satelit Telkom 4 dengan menggunakan receiver non rekomendasi. Nah, bagi kalian yang suka sinetron Indosiar, saya rasa tidak perlu untuk mengganti receivernya dengan receiver rekomendasi ya, cukup dengan receiver non rekomendasi saja. Tetapi jika kalian menginginkan hal yang lebih, kalian bisa mengganti dengan receiver rekomendasi. Kemudian dari segi harga, receiver rekomendasi itu berkisar antara Rp285.000 sampai Rp350.000 tergantung penjual dan lokasi ya. Nah, untuk receiver non rekomendasi mulai dari yang MPEG 2, MPEG 4 dan Full HD itu berkisar antara Rp90.000
sampai dengan Rp200.000 tergantung penjual dan lokasi. Bagi kalian yang masih bingung bagaimana membedakan receiver MPEG 2, MPEG 4 dan Full HD, nah untuk yang MPEG 2 seperti ini polos ya, kemudian yang MPEG 4 seperti ini mirip dengan MPEG 2 tetapi dia ada tambahan ini ya. Kemudian untuk yang Full HD seperti yang MPEG 4 tetapi dia ada tambahan ini. Nah, terlihat ya dari segi harga receiver rekomendasi itu lebih mahal daripada receiver non rekomendasi. Nah, jadi semua keputusan ada di tangan kalian mau membeli receiver rekomendasi atau receiver non rekomendasi. Oke, demikianlah video dari saya. Nantikan video berikutnya dari saya. Salam trik and trik.